Apa kabar sekarang kamu, sang mantanku? Hai, baik banget malah. Lancar, kali ini kuliahnya juga semester akhir, doakan lancar juga ya. Wah, langsung ditanya ya. Kayaknya agak berat ya, tapi kalau ditanya perihal cinta, aku sendiri juga nggak tahu cinta itu apa. Pernah dengar ini nggak? Kita bisa nikah sama siapa aja, tapi kita belum tentu bisa jatuh cinta ke siapa. Jadi kayak cinta itu terlalu rumit, nggak bisa sih dijelasin, pokoknya ya cinta aja gitu. Pacaran kayaknya nggak pernah deh, nggak pernah pacaran, cuma kayak yang kita deket, nyaman gitu aja, saling support. Tapi kalau semisal salah satu di antara kita udah ngerasa nggak nyaman atau salah satu toksik, mungkin ya pilihannya pergi lah. Menurut aku kalau jadi mantan itu nggak mungkin berkesan ya. Pasti kenapa milih untuk mengakhiri hubungan ya karena dia nggak berkesan, makanya kita berakhir. Jadi nggak ada mantan yang berkesan untuk saya ya, tapi kalau salah silakan diluruskan. Putus yang jelas pastinya karena mungkin nggak nyaman, udah mulai nggak nyaman, terus mungkin kita nggak paham cara nge-treat satu sama lain, kita nggak bisa kasih feedback yang kita harapkan, jadi kayak yang ya udah kita putus aja ya, udah ya, udahan, udah bubar. Kalau menurut aku move on itu gak sulit sih, soalnya kalau move on versi aku ya ini, tapi kalau salah silakan dibenarkan. Jadi kalau versi aku move on itu kita ini mengupgrade diri kita jadi lebih baik. Kalau semisal nih kayak yang lu tinggalin gue, terus lu pergi dari gue saat gue udah gak malu, gue tambah cantik, gue tambah pinter lah. Ya kali nggak bisa move on, tapi bisa sih kayak mungkin lebih merubah ke versi yang lebih baik, bukan supaya dia menyesal ya, tapi ya biar kita lebih baik aja. Kalau aku prinsipnya kalau semisal udah jadi mantan ya, awalnya kita nggak kenal, akhirnya pun kita nggak kenal. Jadi kayak sosial medianya, entah itu nomor atau apanya, pasti saya blok. Bukan karena saya nggak bisa move on, tapi menurut saya nggak ingin melihat luka lama, jadi ya udah dibersihin sebersih bersihnya aja. Nggak ada kata kepo ya ke saya, tapi saya nggak. Maaf ya, maaf terus. Kalau semisal kita menjalin relationship, pastinya kita punya harapan ke depannya, mau dibawa kemana, mau kayak apa, pasti ada lah. Harapan baik itu pasti ada, pasti ya, cuma mungkin apa ya, mungkin gak cocok aja. Jadi kayak harapannya tuh kayak cuma yang harapan aja. Kalau dia kembali untuk minta maaf, ya dimaafin. Aku pun juga pasti akan minta maaf balik. Tapi kalau semisal untuk kembali menjalin relationship, kalau semisal untuk menjadi teman, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menjadi pasangan, menurut saya kalau kita udah pernah baca buku yang sama dengan judul yang sama, kita baca ulang, akhirnya pun sama. Jadi takut kecewa. Mendingan kita memulai dengan orang baru, dengan versi terbaik. Gitu. Kalau semisal ditanya trauma, enggak sih. Cuma kayak yang pasti kena kayak terus isu gitu loh. Kayak semisal
nanti ada orang baru gitu kayak yang dia kan nge-treat kita baik, terus dia kayak yang sabar banget, kayak dia mungkin menjadi versi terbaik dia ya saat untuk mencoba datang di kehidupan kita. Jadi kayak yang mikirnya tuh kayak nanti endingnya sama lagi nggak ya, nanti ditinggal lagi nggak ya, nanti gimana ya, nanti kalau semisal sakit hati tuh harus gimana. Jadi kayak udah ada terus isu yang kayak mikirnya kayak yang nanti sama nggak sih sama yang dulu gitu. Kalau semisal sama ya udah mendingan biasa aja. Tapi kalau semisal mikir kayak gitu terus ya nggak baik juga sih kan. Menjalin relationship untuk orang yang mungkin lebih dari teman itu perlu, biar kita tahu kayak ya kontrol emosi lah nanti kedepannya. Kalau semisal kita patah hati, kita paham cara ngontrolnya gimana gitu kan, biar ya melatih mental healthy untuk menjadi lebih strong. Kalau pesan untuk mereka itu selamat, Anda telah meninggalkan saya, semoga bahagia mendapatkan yang lebih baik dari saya. Itu pun kalau ada, kalau semisal nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah nyesal gitu aja ya. Ya udah, baik-baik di sana, sehat-sehat di sana, bye bye, see you. Udah gitu aja.